Ini aku mau bahas tentang lebih baik baca fiksi atau baca non-fiksi. Karena kemarin aku lihat di timeline Twitter atau X sekarang, itu ada beberapa orang, dan itu yang aku tahu salah satunya adalah bisa dibilang tweet gitu, yang bikin statement atau bikin tweet bahwa mendiskreditkan orang-orang yang baca non-fiksi, yang pada masa sekarang ini menurut aku udah bukan waktu yang tepat lagi untuk mempermasalahkan bacaan orang itu fiksi atau non-fiksi. Ini menurut pendapat aku, dan semestinya kita juga punya pendapat yang sama bahwa bacaannya fiksi atau non-fiksi itu sama-sama baik gitu. Nah, menurut aku sendiri, buku fiksi itu orang-orang banyak yang ngeremehin, padahal buku fiksi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah mengasah rasa empati, karena lewat tokoh-tokohnya kita bisa merasakan pengalaman yang belum pernah kita alami, pengalaman yang bukan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Kita bisa menjadi apa saja sesuai dengan karakter di buku tersebut. Buku fiksi juga bisa mengasah imajinasi kita, karena kita ngebayangin kan adegan seperti apa yang ingin disampaikan oleh penulis di buku tersebut. Entah itu bayangan kita akan sama dengan penulis, entah enggak, itu enggak jadi masalah. Jadi kita bisa mengasah kreativitas juga dari situ. Non-fiksi juga enggak kalah pentingnya juga, karena dari buku fiksi kita benar-benar dapat informasi yang real gitu, yang nyata, yang berdasarkan penelitian, berdasarkan bukti-bukti gitu, dan lebih runut gitu, lebih detail juga diceritain atau disampaikan dalam buku fiksi. Jadi menurut aku, mau buku fiksi maupun buku non-fiksi itu sama-sama penting dan harusnya bisa saling melengkapi. Aku sendiri mencoba untuk menyeimbangkan bacaan fiksi dan non-fiksi aku, dan menurut aku buku fiksi juga bisa jadi gerbang sih untuk kita penasaran dengan satu hal. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Baca buku itu bertahap, nggak langsung baca yang bacaannya berat gitu. Dari kecil aku udah dikenalin kan sama buku, pasti baca buku anak-anak, nggak mungkin anak-anak baca buku orang dewasa. Pertama, kedua, ada masa remaja ya bacaannya remaja, teenly, itu nggak apa-apa, itu menurut aku ya proses gitu, suka dulu nih baca buku gitu. Tambah bacaan aku mulai meningkat dari awalnya suka baca cinta-cintaan, kemudian saat aku butuh untuk mengembangkan diri aku baca self development, yang untuk anak remaja pasti nggak kepikiran gitu untuk baca self development. Kemudian aku perlahan baca buku tentang perempuan, aku suka baca buku tentang perempuan. Lanjut lagi dari bacaan tentang perempuan, aku mulai suka baca buku sejarah, buku yang menceritakan tentang sosial, tentang politik gitu, dan itu akan terus berproses menurut aku. Dan yang penting lagi, lebih baik kita kasih aja rekomendasi ke orang, oh ini setelah baca buku ini kayaknya kamu bakalan cocok deh baca buku ini, atau lanjut aja ke buku yang ini. Baca tuh akan terus berkembang menurut aku. Kita nggak akan stuck di situ aja kalau kita memang suka baca dan kita penasaran dengan satu hal, karena
ya itu lagi sesuai dengan umur, sesuai dengan pengalaman. Ini yang paling penting sih menurut aku, akses terhadap bacaan, terhadap buku. Contohnya nih, kayak orang-orang yang di daerah, bahkan menurut aku yang di Pontianak sendiri yang masuknya udah ke ibu kota provinsi, udah besar kotanya, akses untuk buku itu masih susah. Kok buku cuma ada satu brand, ya you know lah, di Indonesia udah ya paling gede lah dia, cuma ada itu doang, nggak ada alternatif pilihan lain. Kemudian perpus daerah, pihak perpus juga banyak ngadain kegiatan, ngadain sosialisasi atau ya kayak promosi tentang perpustakaannya. Jadi orang-orang atau masyarakat tuh bakal tertarik gitu ke perpustakaan. Tapi itu ya, itu masalah lain lagi. Kota-kota seperti Jakarta, di Jogja, pilihan toko bukunya banyak banget. Di Bandung banyak. Toko-toko buku bekas ada banyak. Sedangkan di Pontianak nggak ada. Apalagi daerah yang nggak ada toko buku, nggak punya. Bagaimana mereka mau akses buku? Dalam artian lain lagi, istilahnya akses di sini ya untuk menuju ke satu bacaan itu kita belum dapat gitu aksesnya, untuk kita tahu oh ini ada bacaan tentang ini, oh kita tertarik dengan topik ini. Nah itu belum dapat kitanya. Nah itu menurut aku salah satu akses juga sih, istilah akses di sini. Ingin aku sampaikan lewat video ini, teman-teman jangan saling ngeremehin bacaan satu sama lain. Lebih baik kasih rekomendasi, referensi ke teman-teman yang lain kalau ada satu bacaan yang bagus menurut teman-teman. Dan buat teman-teman yang istilahnya dapat perlakuan yang kurang mengenakan atau ngerasa diremehin atas bukunya, jangan takut, jangan malu, jangan berhenti buat baca buku. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua, buat aku pribadi, buat teman-teman yang nonton. See you on the next video.